Guru bergerak, 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 menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Amsal Dwi Nugroho. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-8 dari Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Sekolah SMP Kristen Dharma Mulia. Pada video ini, saya rindu untuk berbagi kisah dan dokumentasi saya pada modul aksi nyata modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Dalam aksi nyata materi 2.1 tentang pembelajaran dan refleksi pembelajaran diferensiasi ini, saya membuat rancangan untuk pembelajaran diferensiasi versi saya. Seperti yang ada di dalam alur merdeka, yaitu M, yaitu mulai dari diri. Di sini di awal mulai dari diri saya akan rindu untuk mempelajari kompetensi yang sebelumnya telah dipelajari. Jadi setiap siswa harus ngerti dulu pembelajaran sebelumnya. Contoh saya mengajar SMP, tadi artinya saya mengajar tentang fase D, artinya fase A dan fase B dan fase C itu harus sudah dipahami terlebih dahulu oleh peserta didik. Itu yang saya lakukan. Jadi saya rindu untuk di posisi mulai darinya seperti itu. Lalu eksplorasi konsep. Nah, peserta didik dapat mencari atau informasi atau materi dapat menguatkan kompetensi capaian pembelajaran. Guru memfasilitasi sesuai kebutuhan siswa. Jadi dalam eksplorasi konsep ini, peserta didik akan belajar dari baik itu video, baik itu poster, baik itu gambar, bahkan buku teks yang saya fasilitasi ketika pembelajaran. Lalu R, ruang kolaborasi. Di sini peserta didik akan saling bekerja sama, akan saling berdiskusi untuk membentuk sebuah karya yang meningkatkan kompetensi, baik itu berupa karya tulis, digital ataupun audiovisual. Lalu D, demonstrasi kontekstual. Nah, di sini peserta didik akan menunjukkan pemahamannya dari soal yang dikerjakan. Jadi saya akan memberikan soal kasus dan peserta didik akan menyelesaikan soal kasus itu di dalam fase demonstrasi kontekstual ini. Lalu elaborasi pemahaman. Peserta didik mendapatkan ruang untuk dapat mengembangkan dan mendetailkan kompetensi yang akan diraih melalui diskusi atau tanya jawab dan berlatih soal. Nah, di sini di dalam elaborasi pemahaman ini saya mengajak peserta didik untuk dapat membuat soal sendiri. Lalu soal sendiri ini nanti akan dibagikan kepada peserta didik lain. Jadi saling tukar soal, lalu mereka akan saling menjawab soal tersebut di buku tulisnya. Lalu setelah menjawab, peserta didik ini akan mendatangi pemilik soal tersebut dan akan mengoreksi. Apabila salah, maka akan ada membangun relasi yang baik sehingga peserta didik ini saling belajar bersama-sama. Gitu. Dan dalam koneksi antar materi juga, peserta didik akan menghubungkan materi yang sudah diterima melalui sebuah refleksi pembelajaran. Lalu untuk aksi nyata ini, dia akan menunjukkan kompetensi yang sudah dipelajari melalui proyek P5. Contohnya seperti buku yang saya bawa ini. Nah, ini adalah salah satu kegiatan P5 yang dilakukan di SMP Kristen Dharma Mulia tentang kearifan lokal. Nah, di sini ada beberapa materi, ya, tidak hanya pelajaran matematika saja, tapi juga ini ada belajar IPS tentang bahasa Indonesia, ini adalah tentang matematika dan lain-lain ya, yang ada di buku ini. Gitu. Selanjutnya, sebelum melaksanakan alur merdeka ini, itu kami memiliki CCB. CCB itu adalah sebuah departemen yaitu Christian Character Building yang ada di sekolah saya. Di sini ada ahli-ahli dari psikologi yang akan meneliti profil belajar siswa, baik itu minat siswa tersebut dalam mengikuti pembelajaran, kesiapan belajar dan juga bagaimana kesiapan belajar dan peserta didik. Ini salah satu contoh hasilnya. Ini adalah salah satu tes kepribadian yaitu DISC, apakah itu dominan, hingga sampai cermat, baik itu di kelas 9A hingga 11C, 8A, 7A, 9C.
Ya, ini adalah tes gaya belajar dari setiap kelas. Lalu ini juga tes minat bakat, dan juga ini adalah tes MI atau Multiple Intelligence. Artinya ada 8 ya dasar dari setiap anak, dan kami rindu untuk mengetahui kecerdasan peserta didik tersebut ada di bagian. Nah, ini adalah dokumentasi dari M tadi yang mulai dari saya di Sekolah Dharma Mulia ini memiliki praktisi, memiliki kelompok belajar matematika seperti ini, di mana setiap tahun ajaran, sebelum mulai tahun ajaran, kami akan melihat sebuah benang merah atau jalannya sebuah cerita pembelajaran dari fase A, dari fase SD hingga fase F, yaitu SMA. Ya, ini adalah contoh dari eksplorasi konsep, baik itu video, e-books, maupun juga kami membuat QR yang berupa poster-poster atau poster maupun video dari QR ini. Lalu ini adalah ruang kolaborasi di mana kita akan membuat sebuah karya, contohnya adalah matematika, mau video, poster, maupun juga seperti ini ya, ketika anak tersebut bikin soal. Lalu ini demonstrasi konsep dan ruang elaborasi pemahaman. Jadi tadi yang seperti saya ceritakan bahwa setiap anak akan membuat setelah dia mengeksplorasi tadi, mereka bekerja sama dalam ruang kolaborasi. Nah, peserta didik ini akan membuat sebuah soal sederhana, seperti itu. Lalu mereka akan saling ditukar, lalu mereka akan saling mengerjakan. Dan apabila ada kesulitan seperti ini, seperti gambar di sebelah kanan saya ini, peserta didik ini salah lalu diajari apa menjadi soalnya. Ini adalah koneksi antar materi di mana peserta didik ini membuat sebuah karya portofolio, atau ini adalah pop-up ya, di mana pop-up ini adalah tidak hanya dari satu materi saja, tidak hanya pola gerakan saja, tapi juga seluruh materi dari semester 1 hingga semester 2 peserta didik ini membuatnya sendiri. Ini adalah salah satu contoh ketika melakukan koneksi antar materi. Berbagai macam soal, juga materi juga di situ. Nah, dengan desain-desain yang sangat menarik tentunya dalam portofolio pop-up tersebut. Baik, demikian video saya ini menceritakan tentang bagaimana pembelajaran diferensiasi yang telah saya bentuk pada pembelajaran modul 21 ini. Demikian video ini, terima kasih telah menonton sampai akhir. Selamat menikmati kita semua.